Oh iya, yang ada di atas ini. Ada gambar apa teman? Beneran, Bun, silahkan dilanjut. Gambarnya apa? Bisa, bisa. Apa ya itu? Kalau videonya nggak kedengaran. Hari ini kita mulai belajar tentang oh ya, yang ada di atas ini. Ada gambar apa teman-teman? Kemudian singkat cerita ini di gambar ini kita sudah ikut singkat cerita ini kita persingkat saja. Singkat cerita proses beberapa kacang hijau singkat ceritanya beberapa saat singkat ceritanya sudah dipanen selanjutnya adalah proses olahannya berapa teman-teman makanan ya apa ya ada putih-putihnya ada santannya siapa yang tahu nanti ada ya bubur kacang hijau wow. Ini adalah bubur kacang hijau yang biasa kalian makan yang di sebelahnya itu bubur kacang hijau ditambahkan itu dari tadi proses kita menanam kacang hijau sampai itu dari kelompok kami adalah tentang proses tanaman kacang hijau. Ini kelompok kami ada budaya. Sudah, Bunda? Terima kasih waktunya, Bunda. Oke. Selanjutnya dari Kabupaten Sidoarjo, monggo silakan. Oke, Bu. Boleh izin? Bu. Halo, Bu. Oke, monggo. Oke. Bismillah ya, Bu. Checklistnya mana? Mohon maaf, nggih, Bu, Pak, kalau ada kekurangan ini tadi masih coba-coba. Sudah kelihatan, Bu? Sudah? Oke. Kita mau berjalan-jalan ke kota Sidoarjo. Nah, siapa yang tahu ini namanya apa? Iya, betul sekali. Ini adalah alun-alun Sidoarjo. Halo teman-teman, hari ini kita mau baca ini Bu Edi. Sekali bangunan-bangunannya. Ada Tugu Jaya Daru, ada logo Sidoarjo, ada Masjid Agung, dan juga ada pendopo. Wah, siapa yang tahu ini namanya apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah Tugu Jayandaru. Dan apa ya? Yes, good job. Ini adalah Tugu Sidoarjo. Dan tempat yang luas ini, Masya Allah, ini adalah seperti rumah adat dari Jawa Timur. Apa namanya ya teman-teman ya? Oke, ini adalah pendopo alun-alun Sidoarjo. Ini tepatnya letaknya di depan kantor Bupati Sidoarjo. Tempat untuk ibadahnya orang Islam, orang Muslim. Yes, ini adalah masjid. Masjid yang ada di alun-alun Sidoarjo adalah Masjid Agung Sidoarjo. Sidoarjo, gemar di
Bu. Halo. Sudah. Nggih, nggih. Nggih. Maaf nggih, Bu. Selanjutnya, terima kasih. Yang Iya. terakhir, silakan dari Magelang. Ini silakan dari PPNB dari M12 ya. Monggo silakan katanya tadi Bang. Yang dari Magelang. Saya Bu. Monggo. Coba saya share screen dulu ya, Bu. Padahal dereng, Bu. Hmm? Udah. Selamat. Bu Eva punya buku cerita. Buku ceritanya berjudul Kelinci dan Tikus Berbelanja di Pasar. Langsung aja kita lihat ke halaman yang kedua ya, teman-teman. Di pagi yang cerah, kelinci dan sahabatnya tikus ingin pergi ke pasar untuk membeli makanan. Mereka membawa keranjang kecil dan berjalan bersama dengan riang. Kita butuh wortel untuk makan siang dan apel untuk cemilan, kata kelinci sambil tersenyum. Benar sekali, aku juga mau beli keju untukku, kata tikus. Sesampainya di pasar, mereka melihat banyak pedagang yang menjual buah dan sayur segar. Monyet yang buah-buahan dan sayuran. Pertama-tama, kelinci membeli wortel dari monyet. Terima kasih monyet, kata kelinci sambil memasukkan wortel ke keranjangnya. Lalu, apel yang besar dan merah, kata kelinci. Silahkan pilih yang terbaik, jawab Pak Gajah sambil tersenyum. Setelah membeli apel, kelinci yang menjual keju spesial. Tikus sangat senang. Aku ingin keju, Bu Sapi, kata tikus sambil mengeluarkan uangnya. Ibu sapi memberikan keju dengan senyum lebar dan tikus sangat gembira. Setelah semua belanjaan selesai, kelinci dan tikus berjalan pulang. Mereka sangat senang karena bisa berbelanja bersama di pasar dan mereka sudah tak sabar untuk menikmati makanan yang mereka beli. Ceritanya selesai. Sama-sama, hore. Semangat-semangat, bagus-bagus semua. Teman-teman sudah melalui proses dan hasil itu walau bagus bisa info mau ini mau dibahas satu persatu atau bagaimana, silahkan saya Kita bahas kembalikan secara kepada keseluruhan ya tadi ya. Oke, aplaus dulu buat teman-teman. Satu hal yang selalu saya tekankan kepada para wanita, pada guru PAUD yang mayoritas wanita, walaupun ada beberapa laki-laki seperti saya di kriteria kaum minoritas, saya ingin menyampaikan teman-teman bahwa media digital, teknologi informasi itu mudah. Yang sulit itu masak. Jadi kalau teman-teman bisa masak, IT itu sesuatu yang tinggal pembiasaan. Pertama kali teman-teman punya Facebook gitu, mungkin seminggu bisa posting 5 kali, 6 kali tiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali gitu ya. Lama kelamaan jadi hal yang biasa. Nah sama aja kayak tadi saya mengambil, kita arahkan ke Canva karena mayoritas teman-teman punya Canva, terus pernah mencoba, kemudian itu juga sebuah media yang membuat seseorang itu bisa di taksonomi Bloomnya itu titik tertingginya itu dari situ menjadi sebuah karya.
menjadi sebuah gambar, ditambahkan ilustrasi. Bagi saya itu menarik. Apalagi jika itu menjadi sebuah konten media pembelajaran bagi anak. Bayangkan anak rutin diberikan materi-materi yang dibuat oleh gurunya sendiri. Gurunya muncul di situ, otentiknya dapat. Dan yang saya yakini ketika sebuah media dibuat oleh gurunya sendiri, mereka akan memperhatikan usernya itu siapa. Oh, anakku di Kaliangkrik sama anak yang di Kota Magelang itu akan jauh berbeda gitu teman-teman pendekatannya, dan materinya tidak sama gitu kan. Kalau kita ngambil di YouTube itu kita yang menyesuaikan dengan apa ada yang di YouTube. Tapi ketika kita membuat sendiri, kita akan melihat kebutuhan anak itu apa, karakteristik anak kayak apa, lingkungan, sehingga ada yang disesuaikan. Nah, beberapa hal yang saya lihat tadi overall semua sudah mencoba ya. Ketika melihat di diskusi di breakout room, beberapa hal masukan saya adalah bagaimana mengoptimalkan alur cerita gitu kan. Tadi ada yang sampai mau selesai tuh alur masih membuat tuh alur ceritanya masih dibahas lagi. Sebaiknya setelah ini begini, setelah ini begini. Bagaimana perencanaan itu matang, kemudian dieksekusi setelahnya itu akan mempermudah teman-teman. Alur ceritanya dibuat, skateboardnya dibuat, sehingga ketika merancang itu sudah lebih tertata, tinggal nempat-nempat oh mau berapa slide pertama tentang apa gitu. Di awal udah kayak gitu. Masuk kepada presentasi kayak angkat pertama adalah ketika teman-teman membuat konten yang pertama, membuat media kayak gitu ya, minta tolong ditonjolkan yang pertama itu nilai moral dan agamanya teman-teman. Waktunya kurang ya, oke. Tapi kalau besok bisa nih, nilai moral dan agamanya. Misalkan tadi tentang buah gitu kan, bisa dibahas tentang oh, buah itu ciptaan siapa gitu kan. Kemudian lain-lain, kalau ini buatan manusia, nilai moral dan agamanya dimanfaatkan. Termasuk tadi di Sidoarjo, kalau gedung ini yang membuat manusia, terus apa ciptaan. Itu juga penting teman-teman untuk menanamkan nilai-nilai moral dan agamanya kepada anak-anak. Oh, sudah, tapi tidak keluar ya. Thank you. Nah, kemudian kita seorang guru PAUD, maka idealnya setiap materi-materi yang diberikan itu adalah menggunakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka di mana anak di situ walaupun tidak bisa langsung eksekusi, kita sebagai guru sudah bisa memberi jeda kira-kira kalau anak PAUD itu menjawab kayak apa sih gitu. Dan ada yang tanya cara share suara gimana Pak? Oh, kalau ini gimana ya? Kalau di Zoom, waktu share screen itu ada pilihan share audio. Nah, itu perlu dicentang gitu. Cuma diklik, nah itu akan muncul. Tapi kalau di Canva, teman-teman di karyanya itu ada yang namanya unggahan. Diklik unggahan, kemudian rekam. Nah, itu akan muncul rekam diri sendiri. Oke, saya lanjutkan. Pada prinsipnya, setiap media pembelajaran yang dibuat oleh teman-teman itu tujuannya adalah membantu ketercapaian tujuan pembelajaran jenengan. Mau apapun medianya, itu adalah salah satu upaya untuk membantu kita tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi, oh ketika aku membuat A, membuat B, itu membantu guru sehingga anak memahami apa yang disampaikan guru nggak sih gitu kan, atau justru membuat fokusnya beralih. Nah ini perlu dievaluasi ya teman-teman, tapi prinsip saya adalah media pembelajaran itu harus membantu ketercapaian tujuan pembelajaran, maka alur cerita skateboard itu disesuaikan dengan modul ajar yang teman-teman susun. Oke, hari ini mau mengenalkan tentang alun-alun Sidoarjo. Misalkan, oh di situ ada bangunan X. Nah, X ini bisa dibahas satu konten satu hari, gitu. Sehingga itu bisa menjadi kayak kita di sekolah kadang ada sekolah yang inventaris bukunya lengkap, tapi kita juga kadang ada buku-buku yang terbatas. Misalkan, oh mengenalkan alun-alun, ternyata di buku nggak ada. Saya bisa membuat cerita sendiri dengan template Canva ini, kemudian dikuatkan, gitu kan. Nah, ini menjadi kekayaan. Bapak Ibu,
teman-teman, saya membayangkan kalau karya-karya yang tadi ada suaranya teman-teman, ada videonya teman-teman, ini sering dibuat, jenengan punya inventaris materi yang sangat menarik dan itu belum tentu ditemukan di YouTube gitu kan. Dan anak-anak ada kedekatan personal. Oh, yang ngomong gurunya, Oh, di yang ngomong miss-nya, yang maaf ngomong uangnya. bundanya, dan bahkan sesekali anak dilibatkan. Yuk kita membuat ini Keliru tuh, beda dari pesan ke mama papa dikuranginnya. gitu kan. Misalnya Sorry pesan ke ya, orang tua. Ada yang kasih bodoh. banyak loh Pak. Oke. Pesan ke orang tua bareng-bareng gitu kan. Di situ ada fotonya anak, ada fotonya orang tua. Anak ngucapin, ayah, aku sayang ayah. Dikirim ke orang tuanya. Itu juga melibatkan anak meng-create sebuah media digital yang edukatif. Hmm, perihal pembuatan tadi ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum saya lanjut? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Oke, Mbak Dewi Masro, silahkan. Iya, Pak. Pak mau tanya ya, Pak ya. Kalau yang apa yang dibuat buat teman-teman tadi itu kan ini sepertinya buat untuk pijakan awal ya, Pak ya. Oke, Oke, kalau misalkan buat apa action bermainnya gitu bisa Pak pakai Canva, Pak. bisa. Tadi sudah ada yang muncul. Contohnya tombol klik play, terus klik buahnya akan ada keterangan, gitu ya. Bisa. Eh, cukup, cukup. Itu fasilitas yang ada di Canva juga Oh, berarti untuk interaktif. kalau diklik beneran ini ya, Pak ya. Kalau diklik beneran maksudnya bekerja sesuai instruksi gitu ya, Pak ya. Ya, nanti misalkan teman-teman kesulitan, kita gunakan juga gadget kita, cara membuat instruksi di Canva untuk klik apa gitu kan. Teman-teman nanti dicoba. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, Mbak Mbak siapa ya, Mbak? Saya pengen coba ke Mbak Yu Suwarni. Saya panggilnya Mbak Suwarni. Mbak Yu. Oke. Oh, iya. Terima kasih, Pak Ginto. Semuanya masih semangat nih. Yang saya mau tanyakan, ada video yang saya buat sudah jadi. Eh, tapi saya mau ngedit kembali itu kok kesusahan. Itu masalahnya di mana ya, Pak? Videonya udah jadi. Masih Ya, di sudah Canva atau di download? masih di Canva, Oh, masih di Canva. Pakai akun yang sama atau akun yang beda? akun yang sama. Oke, kalau pakai akun yang sama, idealnya bisa teman-teman diedit sampai kapanpun. Potensi gagal diedit itu barangkali kita login pakai email yang berbeda. Karena kadang Hmm, ketika dikasih link, itu ada orang yang diakses melihat, dikasih akses untuk bisa edit, gitu kan, itu bisa ya. diatur. Nah, tapi coba cek ulang. Pada prinsipnya Canva sama pemiliknya bisa diedit kapanpun. Oh, begitu. Berarti harus ada izin dari pemiliknya. Mungkin contoh saya share share ke teman linknya, terus berarti di situ dikasih ada keterangan apa atau diklik untuk izin edit gitu ya. Ya, oke. Kalau itu orang lain, misalkan Bu Suwarni membuat, terus linknya di-share ke saya. Kalau dibatasi oleh jenengan, saya hanya bisa melihat itu, saya nggak bisa edit. Tapi kalau nggak dibatasi, maka saya bisa ngedit seperti jenengan ngedit. Oke, siap, siap. Terima Oke, kasih. sama-sama. Oke, Sinten melih Mbak Eli, boleh yang mau diberi akses bertanya, silakan. Ini Bu siapa ini? Bu Gali silakan mau bertanya. Iya, terima kasih Pak. Siap. Ini dua kasus Pak. Yang pertama yang tadi. Tadi kami kan ngerjainnya keroyokan. Jadi Hmm, pakai share link. oke. Nah, dari share link itu tadi pertama ini ada orangnya tuh Miss Daru ngisi ngisi suara. Di Miss Daru terdengar, tapi di kami tidak hanya ada wajah, tidak ada suaranya. Tapi tadi di satunya lagi di Miss Mita itu mengisi suara bisa dan terdengar. Nah, itu sebenarnya
kesalahan mana yang perlu kami perbaiki biar semua teman-teman yang saat mengerjakan itu semua link yang kita lihat dalam satu itu bisa maksudnya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua itu bagaimana? Itu kasus pertama. Kasus kedua, dulu saya pernah bikin, Pak, sudah jadi, sudah saya simpan. Tapi ternyata ada yang menurut saya tuh ada yang kurang terlewat tidak sesuai dengan skrip saya gitu. Ya akhirnya kan saya ulangi lagi. Sudah saya hapus rekamannya, sudah saya ulangi, tapi malah juga nggak ada suaranya. Itu itu dua pertanyaan yang saya alami. Maksudnya yang paling nggak mudeng diapain lagi gitu, nggak ada. Kayaknya di otak tuh udah lu bingung mau ngapain lagi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, ini teknis, udah masuk ke teknis ya. Mari teman-teman, eh, saya ada waktu untuk teman-teman yang pertanyaan-pertanyaan teknis karena kita terbatas ya. Pertanyaan teknis boleh dilanjut di selain di sesi ini boleh dan aman, nggak ada boleh. Nanti kita jawabkan ngobrol atau mau nge-zoom atau bahkan WA-an juga nggak apa-apa. Karena kalau saya jelaskan nanti sambil praktek itu bisa. Tapi prinsipnya itu ada kesalahan dikit entah di gadget atau di sistemnya. Pada prinsipnya itu bisa diselesaikan. Cuma teknis banget yang nanti kita coba di luar sesi ini ya. Karena ini kok tinggal 10 menit. Oke. Oke, satu penanya lagi sebelum saya ke refleksi teman-teman ya. Ya, Oke, Bu. silahkan Mbak Eli, siapa satu Bu lagi? Laili, silakan. Mungkin. Terima kasih waktunya. Saya lagi dari Sidoarjo, Pak. Nah, kami Siap. biasanya pakai pakai Canva untuk memvideo unggahan untuk apa pembelajaran ke wali murid. Nah, ini yang saya mencoba tadi bersama teman-teman. Semisal dalam Canva tersebut itu sudah ada video yang sudah jadi, kita unggah lagi untuk rekamannya, tapi tidak keluar suaranya malahan, Pak. Nah, mohon petunjuknya mungkin apa yang bisa saya perbaiki di sini sehingga videonya, rekamannya bisa terdengar suaranya. Terima Oke. kasih. Ini teknis yang mirip sama ya. Eh, kalau cara mudahnya bisa browsing, tapi kalau mau praktek bareng, it's okay. Eh, Bu Lina, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini bolehkah saya save aja karena butuh praktek gitu ya, praktek mencoba dan saya sangat senang kalau bisa belajar lagi. Kita jadwalkan lagi di luar sesi ini atau nanti WA-an boleh ya? Boleh. Oke, oke, karena teknis banget dan harus kita coba. Kalau saya mencoba, oke. Adakah pertanyaan di luar teknis tentang penggunaan media digital ini, teman-teman? Di luar teknis aplikasinya, sesuatu yang barangkali mau ditanyakan? Kalau Monggo, enggak, saya siapa? lanjut. Saya Luar boleh teknis, bertanya, Mbak. Pak? Boleh, silahkan. Di luar teknis, error-errornya Ya, ya. terima kasih, Bapak. Ya, Eh, ini dari tadi kan membahas tentang pembelajaran yang menggunakan Canva. oke. Ini pertanyaan saya seperti ini. Bagaimana dengan kondisi guru? Biasanya Canva itu kan, eh, maaf, ada yang lebih senior. Beliau tidak bisa menggunakan Canva. Tetapi di sekolah menuntut untuk upgrade pembelajaran yang gimana caranya bisa menarik anak-anak lebih apa namanya lebih betah, anak-anak merasa senang seperti itu. Gimana caranya selain kita menggunakan Canva, Bapak? Karena beberapa guru atau pendidik mereka tidak mempunyai Canva dan mereka tidak bisa menggunakan aplikasi atau yang lainnya itu bagaimana Pak? Adakah cara lain yang bisa digunakan untuk metode pembelajaran tersebut? Terima kasih Bapak. Oke, thank you. Saya jawab dengan slide ya. Oke, teman-teman saya izin share screen. Oke, kalau tadi yang mau tanya bagaimana membuat suara muncul, share sound-nya diklik kayak gini ya. Nah,
Saya ada catatan teman-teman, kita tonton bareng-bareng ya. Oke, AI, Artificial Intelligence, itu kalau teman-teman pakai, yang pertama itu sebagai referensi. Jadi bukan sebuah hal yang utama dalam hal apapun gitu kan. Apalagi mengerjakan tugas. Terus media digital itu kita harus mulai melihat mana yang hoax, mana enggak. Terus sebagai seorang guru, itu jika terpaksa menggunakan konten orang lain, pastikan kontennya positif. Kalau membuat sendiri, saya yakin positif. Dan selanjutnya, teman-teman, penggunaan media digital itu harus seimbang. Harus seimbang bagaimana ya? Ya, yang penting anak-anak kenal gitu kan. Yang penting anak-anak kenal karena seiring berjalannya waktu itu akan menjadi bagian keseharian mereka. Tanpa kita dampingi setiap saat pun, saya yakin akan lebih mahir anak-anak kita dalam menggunakan media digital atau mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian pesan saya adalah alam dan lingkungan adalah fasilitas terbaik, terlengkap dalam memberikan pendampingan pola asuh atau pembelajaran kepada anak-anak. Terus nyambung dengan pertanyaan terakhir tadi, bagaimana orang-orang yang merasa dirinya tidak bisa, gitu kan, menggunakan media digital, media teknologi, sementara dia menuntut untuk pembelajaran yang menarik. Kayak apa solusinya? Nah, prinsip ini juga harus kita tekankan, teman-teman. Yang pertama, guru itu sosok paling lengkap sebagai media pembelajaran bagi anak. Jadi walaupun tidak ada media digital, ya saya yakin dia bisa. Dan perlu kita tekankan bahwa kepada yang tadi katakan kategori senior, senior dan pasrah, tidak berani, gitu kan, perlu pendekatan lebih, gitu kan, perlu pendekatan lebih. Tapi salah satu yang sering saya tekankan adalah memasak itu lebih sulit dari kegiatan apapun. Jika teman-teman bisa memasak, media digital itu mudah, teknologi itu mudah, selama teman-teman bisa memasak. Saya sendiri memasak itu selalu gagal. Tapi kalau media digital itu hanya pembiasaan. Ada rumus-rumus pakem yang ketika saya mengikuti tutorial hasilnya bisa sama. Tapi ketika kita memasak dengan menu yang sama, bahan yang sama, alat yang mirip, tapi tangan berbeda, saya rasa rasanya akan berbeda. Jadi yang pertama ketika sudah ada mindset itu, kita tidak perlu khawatir lagi dengan menggunakan teknologi. Bagi teman-teman yang di lingkungannya kesulitan, apa yang perlu kita lakukan? Pada prinsipnya anak itu suka dengan sesuatu yang bergerak, berwarna, bersuara. Kira-kira guru melakukan tiga hal ini buatan? Iya, melakukan tiga hal tersebut. Guru ini bergerak buatan? Iya, Bersuara, iya. bergerak, bersuara, bergerak, bersuara. Satu lagi apa teman-teman? Berwarna. Apakah gurunya berwarna? Pastinya. Pastinya. Jadi guru itu adalah sudah punya modal menjadi pribadi yang menarik bagi anaknya. Tapi kalau bagi saya, tadi pertanyaan Mbak Fia, harus dipaksa sih, harus dipaksa, dikenalkan dengan cara-cara sederhana. Mereka merasa tidak bisa itu karena belum mencoba saja. Mencoba saja. Sebenarnya kayak mengenal Canva atau aplikasi lain, belajar 2 jam aja di hari pertama, saya yakin sudah bisa menghasilkan produk. Sudah bisa menghasilkan konten dari sekedar buka, oh saya nggak punya Canva, oh Canva tuh bisa online toh, gitu kan. Selama punya kuota bisa toh, gitu kan. Oh Canva itu nggak kalah rumit dengan WA, nggak kalah rumit dengan Facebook, itu standarnya mirip. Tool-toolnya bagaimana, oh aku nggak bisa gambar, di situ tinggal milih klik 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 gitu ya. Nah, memang harus ada pendekatan khusus dengan teman-teman yang sudah bilang nggak bisa, meyakinkan mereka bisa, dan sebenarnya hanya belum mencoba itu menjadi penting ya. Nyatanya tadi saya melihat sudah banyak sekali diskusi di grup, di uh, breakout room itu sudah benar-benar imajinasinya tuh muncul. Jadi mereka dari halaman kosong bisa menambah-nambahkan template-template sehingga menghasilkan sesuatu yang layak untuk menjadi materi gitu ya. Dan tadi di satu kelompok ada yang bilang kami belum pernah menggunakan Canva semua gitu kan. Tapi ternyata jadi gitu kan. Jadi eh,
apa ya, seseorang yang mahir itu karena terbiasa. Seseorang yang mahir itu karena terbiasa. Jadi prinsipnya diajak aja sehari mengenal membuka kanvanya. Hari keduanya diminta membuat, oh kalau mau buat postingan di Instagram pakai ini Bu, kalau membuat slide pakai ini Bu, diklik. Jenengan tidak ada di situ, tinggal mengedit-edit tulisannya bisa. Gitu. Hari berikutnya dikenalkan dengan halaman kosong, oh bisa menambahkan halaman. Bertahap, saya yakin bisa, karena itu menjadi sebuah hal. Guru-guru yang senior itu semangatnya luar biasa, semangat belajarnya luar biasa. Jadi ketika cara penyampaiannya dibuat sama-sama butuh, itu saya yakin semua akan mau. Cuma teman-teman, apapun media teknologi itu hanya sarana pelengkap. Selebihnya penentunya adalah jenengan sebagai sumber daya manusia yang di situ digugu, ditiru. Nggak akan bisa ditiru oleh robot secanggih apapun. Jenengan punya rasa, jenengan punya empati, jenengan mampu mengenal bahasa kasih anak, gitu kan. Ketika jenengan menjadi guru yang berwibawa, apapun media yang dibawa itu akan menarik. Dan media itu tidak selalu media digital, gitu kan. Media teman-teman dari kardus, kemudian, oh ternyata lebih menarik dengan media digital, itu juga sebuah sarana pelengkap. Sarana pelengkap harus seimbang, harus seimbang. Dan lebih banyak dibawa ke alam, lebih banyak dikenalkan dengan lingkungan sekitar, dan kemudian ada batasan apapun yang akan digunakan, prinsipnya yang jenengan nyaman, mudah, apapun apapun medianya itu bisa menjadi hal yang positif. Misal, saya seumur hidup belum buat akun TikTok. Saya belum pernah membuat akun TikTok. Mindset saya itu salah karena di situ banyaknya joget-joget, flexing gitu kan. Tapi saya juga bayar seandainya guru PAUD itu membuat akun TikTok terus di situ mengisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan konten-konten yang memberi inspirasi, itu akan sangat menarik. Yakin semua bisa. Kalau pertanyaan tadi, bertahap mau untuk dikenalkan karena orang mahir itu karena terbiasa. Dan memang semua belajar itu sepanjang hayat, jangan pernah berhenti di titik tertentu walaupun kita sudah merasa puas. Nanti ada diklat lanjut, ikut diklat mahir lagi. Sudah ikut diklat mahir, teman-teman RPL kuliah lagi. Setelah kuliah meningkatkan lagi. Jadi belajar terus, selalu akan ada hal baru. Dan orang mahir itu bukan karena bisa dari lahir, tapi dia karena terbiasa melakukan. Oke, Mbak Eli, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada pertanyaan, boleh silahkan. Ya, terima kasih Pak Rinto. Tapi ini waktu sepertinya sudah habis ya untuk sesi satu ini, sesi pertama ini. Ini sudah jam 11.30. Oke. Ya, sangat disayangkan sekali sebetulnya masih banyak penasaran ya dari peserta diklat lanjut, tapi bagaimana karena memang mungkin bisa disambung di lain waktu. Dan Pak Rinto juga kalau Anda sudah menyelenggarakan, kalau mau konsultasi boleh jadi. Boleh. Oke. Nomor saya tak tulis di menu chat ya. Barangkali nanti ada yang mau WA boleh. Kemarin sudah ada. Tapi nanti di materi juga ada. Di materi 085 085 722 95 95 70. Malah nggak tak tulis. Oke, silahkan Mbak Eli. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Pak Rinto? Apa sudah? Saya cukup. Oke, Oke. teman-teman, Ya. konten yang dibuat oleh guru itu saya yakin menarik. Hal sederhana, dibuat sendiri-sendiri, akan lebih dekat dengan anak-anak sehingga apa yang kita buat itu membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Matur nuwun. Terima kasih banyak, sangat luar biasa sekali. Aplaus untuk Pak Rinto. Ini teman-teman, seperti yang Pak Rinto sampaikan, bahwa kita sendiri adalah aset yang sangat berharga. Kita sudah punya kelengkapan yang sudah Allah anugerahkan, Tuhan kita anugerahkan kepada kita. Kita menambah kompetensi salah satunya dengan mengikuti diklat ini. Nah, itu jangan patah semangat, tapi kita harus terus mencoba.
Ada 4 kata kesimpulan yang dari Pak Rinto yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kita sebagai pendidik harusnya kita kan memang pembelajar sejati, belajar sepanjang hayat. Jadi kita harus bisa memaksakan diri kita. Pertama, kita harus belajar paksa diri kita untuk bisa. Setelah dipaksa, otomatis kita jadi bisa. Setelah bisa, kita bisa terbiasa. Dan yang terakhir apa hasilnya? Luar biasa. Ya, seperti itu. Terus ini kita di hari Jumat, ini untuk Pak Rinto, terima kasih atas paparannya. Ada pantun khusus untuk Pak Rinto. Ke kebun bunga petik melati. Cakep. Harumnya semerbak sepanjang hari. Pak Rinto berbagi ilmu nan berarti. Menambah wawasan, menginspirasi kami. Satu lagi Pak Rinto. Cakep. Pergi belayar ke Pulau Seribu. Singgah sebentar di dermaga biru. Ilmu Pak Rinto sungguh mengagumkan, menjadi bekal untuk masa depan. Lebay. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rinto. Insya Allah Sama-sama. ilmunya bermanfaat. Semoga selalu sukses, sehat, keluarga semuanya. Dan ini para peserta tetap semangat. Ini di hari kelima kita mengikuti diklat lanjut dan ini juga hari yang penuh berkah. Kita niatkan ikhlas semata-mata untuk ibadah. Ibadah itu tidak hanya yang wajib-wajib saja. Ini mencari ilmu itu ibadah yang sepanjang hayat. Apalagi kita sebagai pendidik sekali lagi adalah pembelajar sejati. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan di sesi ini kita tutup di jam 11.30, ini sudah lebih. Dan nanti mungkin dipandu dengan moderator yang lain, yaitu dari Kabupaten Malang. Untuk itu saya mohon maaf apabila dari awal mendampingi acara ini ada kesalahan baik dari kata ataupun ingin tingkah laku saya. Tadi mohon maaf. Pertama membuka itu kepental. Ini wifi-nya rebutan Pak Rinto. Oke. Jadi saya ini langsung ganti kuota malah jadi lancar. Oh, Mohon sama. maaf. Sama. Saya coba pakai kuota. Tadi pakai Lahir itu wifi-nya bukan dari resort lahir dua. karena terbelakang. Oke teman-teman, saya izin persiapan Jumatan ya. Semoga kegiatan lancar, jaga kesehatan, semangat terus, matur suwun, Bumimu dan tim Tolaram. Kami sangat terbantu. Terima Thank you so kasih, terima much. kasih, terima Matur suwun kasih. banget. Semoga dapat kami terapkan di lembaga kami. Ya, salam Bumimu. Semoga bisa ketemu langsung. Saya pengen foto sama jenengan. Siap, Pak, siap. Saya harus semir rambut dulu, Pak, kalau mau foto. Ditunggu Bumimonya di Indonesia apa kita yang ke Singapura? Boleh, siap. Ke Singapura juga boleh. Siap. Semuanya siap. Terima kasih, terima Oke, kasih. Bunda Materinya Mimo, luar biasa. izin Terima undur kasih, diri. Pak Rinto. Saya Ayo, ke Mas izin Bram. izin di Singapura. Jadi ini saya akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Rinto, Bu Eli yang sudah memandu untuk hari ini dan Pak Rinto sudah memberikan ilmunya luar biasa. Baik teman-teman semuanya, kita akan istirahat sampai pukul 2. Namun nanti pukul 12.30 akan buka kembali siap dari 12.30. Oleh di kita materi pengembangan kurikulum satuan PAUD sudah disampaikan oleh PPTM ya untuk menyiapkan 2 buku panduan CP dan juga buku panduan fase pondasi. Mohon untuk bisa disiapkan, sudah kami share di link materi filenya dan nanti sore kita sampai pukul 16.45 jam 5 kurang seperempat. Jadi monggo yang kira-kira nanti buka puasanya pakai apa dan sebagainya nanti bisa dipikirkan saat istirahat gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Monggo. Boleh live dan nanti masuk lagi pukul 12.30. Recording Terima stopped. kasih. Bunda Lina, Gimana? Bu, biasanya kan kalau istirahat diputarkan musik-musik tuh. Siap. Boleh Gimana? nggak minta waktu Bu untuk
tadi loh Bu yang apa hasil dari kelompok kami Bu. Ya enggak semua lihat enggak apa-apa tapi kan Oh, Mas Bu sudah buat gitu lah maksudnya. Jadi ya enggak yang masih di room biar bisa lihat gitu. oh, Boleh enggak Bu? boleh sekali, boleh Ini aja sekali. Bu, ini Silakan. Ini PPT saya juga. ya Zoom saya ini apa namanya Panjer. Monggo, silakan. Selamat beristirahat. Terima kasih, Besti. Kabupaten Malang ya ini 30. Oh iya. Bu suaranya terdengar enggak ya? Belum keluar, buka lo. Nggak ada suaranya, Ada buka lo. suaranya. Jam. Videonya macet-macet dan belum ada suaranya. Sudah keluar Bu suaranya. Sudah. Akan berubah menjadi di dalam kepompong. Setelah hari ketujuh, kepompong pecah dan seekor kupu-kupu yang indah keluar dari sana. Sayap kupu-kupu mulai mengering dan akhirnya bisa terbang mencari bunga. Jadilah kupu-kupu yang cantik.
Ayo, siapa nih yang bisa menyanyikan lagu kupu-kupu yang indah? Mari kita bernyanyi bersama. Kupu-kupu. Sudah, Bunda-Bunda, terima kasih. Teman-teman yang masih stay, halo? Ya, Nggih. Bu Lina. Ya, mohon maaf ya, saya ini salah melihat jadwal. Kita harusnya mulainya itu karena ini hari Jumat kan harusnya jam 11.30 sampai 12.15. Tapi karena Jumatan jadi 12 kita mulai 12.30, nggih. Mohon maaf saya tadi bilangnya jam 1 12.30. Sudah siap-siap. Ya, mohon maaf sekali. Maaf, saya keliru. Terima kasih. Saya share di grup PPTM juga. Kita masuk jam 12.30, mulai materi 12.30. Berarti teman-teman masuk lebih awal lagi ya, Bu Lina, Ya, nggih? nggih, iya. Nggih. Nggih. Jam Ya, maaf, maaf. 12.15 kita upayakan sudah masuk Ya, semua iya, kan, nggih? nggih, nggih, nggih. Nggih. Maaf. Iya, Bu Lina, Sangkem. terima kasih ya untuk waktunya ya, Bu Lina ya. Ya, sama-sama. Maaf ya. Aduh, saya keliru. Mantap, Bu Galo. Terima kasih dari kerja sama kami, Bu, kelompok 30. Wah, mantap.